Halo semuanya, di sini kita akan melanjutkan materi kita mengenai rekursi, di mana kita di saat ini akan mengerjakan suatu soal, di mana soal tersebut adalah permutasi berulang. Jadi diberikan sebuah nilai n, keluarkan sebuah permutasi, semua permutasi dari 1 sampai n, di mana tiap digitnya itu dapat berulang, dan kita akan mengeluarkannya secara less geografis atau dari kecil ke besar. Misalkan kita punya n sama dengan 3, tiap barisnya akan memiliki masing-masing n karakter, dan masing-masing baris itu berarti adalah permutasi dari 1 sampai n. Jadi setiap digitnya itu terdiri dari 1 sampai n. Di sini mereka semua boleh berulang. Dan kemudian kita juga harus mengeluarkan itu dalam keadaan terurut atau less geografis. Nah, bagaimana cara kita menyelesaikan permasalahan seperti ini? Mungkin yang terpikirkan oleh kalian ketika mengerjakan soal ini adalah kalian tinggal memakai for loops yang bersarang. Jadi anggapannya kalau misalnya kita punya n sama dengan 3, maka untuk menentukan atau membuat hasil yang kita inginkan, atau kita ingin membuat permutasi yang berulang tersebut, kita tinggal for loop saja sebanyak 3 kali. Jadi for int i sama dengan 1, i lebih kecil sama dengan n, i plus plus, for integer i, ya kita ganti jadi variabel j, biar tidak sama dengan yang di atasnya. Kemudian yang terakhir adalah kita bikin for loops dengan variabel k. Dan jadinya seperti ini. Kemudian, ini masih ada salah satu yang salah. Jadi mulai dari 1. Kemudian kita keluarkan nilai dari i, j, dan k. Kemudian n lain. Nah, ketika ini dijalankan, kita akan mendapatkan hasil yang kita mau, yaitu dari 111 sampai 333. Jadi ini adalah permutasi yang digit-digitnya itu berulang. Nah, bagaimana cara ini bekerja? Jadi, for loops paling atas atau for loops terluar ya, ini untuk menentukan digit pertamanya gitu. Untuk menunjukkan digit pertama dari permutasinya. Kemudian for loops kedua untuk digit kedua, for loops ketiga untuk digit ketiga. Nah, permasalahannya dari cara seperti ini, kita tidak bisa mengatur seberapa banyak for loops sesuai dengan n-nya. Kalau misalkan aku menjadikan n sama dengan 2, otomatis kita cuma memerlukan 2 for loops saja, tidak 3 for loops. Kalau misalkan kita pengen bikin n sama dengan 4, maka otomatis kita harus menambahkan sebuah for loop satu lagi yang berada di bagian sini. Otomatis kita seperti menambahkan lapisan terus-menerus gitu kepada for loops-nya. Jadi for loops, baru dalamnya ada for loops, dalamnya ada for loops lagi, dalamnya ada for loops lagi, sampai dia out atau kita mengeluarkan nilai-nilai dari I, J, K, dan seterusnya. Atau mengeluarkan nilai dari setiap digitnya. Nah, untuk mengatur nilai dari N ini atau untuk mengimplementasikan ini supaya kita bisa melakukan for loops ini sedemikian rupa sehingga terdapat N buah lapis, kita bisa menggunakan prinsip yang namanya rekursi. Jadi di sini kita akan menggunakan rekursi untuk memanggil for loops berulang kali atau kita bakal mengambil mengeksekusi for loops, terus nanti di dalam for loops itu ada for loops lagi, dalam for loops tersebut ada for loops lagi, dan seterusnya gitu. Nah, jadi di sini cara kita untuk menyelesaikan soal ini adalah kita menggunakan rekursi. Kita pertama-tama akan membuat sebuah prosedur terlebih dahulu. Kita namakan saja tulis. Jadi prosedur tulis, jadi kita juga punya sebuah argumen yang namanya kedalaman. Atau kita kasih namanya indeks saja, mungkin biar tidak bingung gitu. Indeks. Nah, jadi void tulis ini bakal membuat for loops, kemudian nanti di dalamnya ada for loops lagi. Untuk membuat hal seperti itu, tentu saja kita tinggal bikin saja seperti ini. For integer i sama dengan 1, i lebih kecil sama dengan n, i plus plus. Kemudian untuk setiap perulangan ini, kita tinggal bikin tulis indeks plus 1 gitu. Atau tulis indeks saja. Ya, kalau misalnya kita bikin seperti ini kan ini sama saja dengan membuat for loops, kemudian di sini ada for loops lagi, terus di dalam for loops tersebut nanti ada for loops lagi terus menerus sampai akhir gitu. Benar nggak? Kalau misalnya kita pengen membuat beberapa lapisan for loops. Nah, tetapi kalau misalnya kita buat seperti ini saja, ini bakal mengulang terus sampai tak hingga kali.
Jadi kita membutuhkan suatu condition seperti yang kita pelajari pada perulangan for loops dan while loops. Kita membutuhkan condition supaya for loops ini atau rekursi ini tidak berulang sampai tak hingga kali. Jadi nanti ya di sini, ini adalah guna dari fungsi atau argumen dari integer index ini. Integer index ini akan kita gunakan sebagai penghitung. Kita tuh sekarang lagi nyari digit keberapa gitu. Jadi integer index ini gunanya nanti bakal ada dua. Satu untuk mengetahui sekarang gitu kita mencari kemungkinan indeks keberapa dalam permutasinya. Dan kemudian di sini juga untuk mengetahui kapan kita harus berhenti. Jadi di sini anggapannya kita bakal mulai ketika indeks itu sama dengan 0. Jadi tulis 0 gitu. Jadi kita bakal panggil tulis 0. Otomatis indeks awalnya itu adalah sama dengan 0. Nah, kira-kira kapan indeks itu harus berhenti? Indeks tersebut atau prosedur ini harus berhenti ketika indeksnya itu sudah bernilai n. Jadi, ketika misalkan n itu sama dengan 3, maka yang kita perlukan itu adalah indeks 0, ke 1, dan kedua. Jadi di sini kita cuma sampai 0, 1, 2 untuk mengeluarkan 3 digit permutasi yang kita inginkan. Nah, ketika indeks itu sama dengan 3, maka kita stop dan keluarkan permutasi. Jadi seperti itu. Otomatis di sini kita tinggal langsung keluarkan permutasinya. Nah, permutasinya ini bagaimana cara kita mengeluarkannya? Nanti kita bakal simpan di sebuah array. Jadi kita bakal simpan di sebuah array indeks 0, 1, 2, dan seterusnya. Jadi di sini kita bakal bikin di sini tulis indeks plus 1 karena di sini ya supaya nilai indeksnya ini naik terus ya sehingga kita suatu saat akan mencapai condition ini di mana dia bakal berhenti gitu pada saatnya. Ya kita bisa menambahkan else ini supaya for loops ini tidak jalan walau tidak jalan lagi ketika percabangan di sini sudah bernilai true. Oke, jadinya seperti ini. Kemudian untuk setiap for loops atau untuk setiap kemungkinan, anggaplah ini ketika indeksnya itu sama dengan 0. Ketika nilai indeks itu sama dengan 0, itu sama saja dengan kita tuh lagi mencari kemungkinan permutasi dari indeks sama dengan 0 atau dari digit pertamanya gitu. Jadi ini sama saja dengan mencari digit pertamanya. Jadi di sini aku bisa sebut bahwa digit pertamanya itu adalah array index sama dengan i. Nanti kita bakal lihat lebih lanjut mengapa array dengan index sama dengan i gitu. Kita bakal nengok bagaimana ini bisa terjadi, kenapa kita tuliskannya seperti ini. Oke. Kemudian kita juga di sini perlu mengeluarkan nilai dari permutasinya gitu. Kita mengeluarkan permutasinya itu gampang saja, tinggal kita for integer i sama dengan 0, i lebih kecil daripada n, i plus plus, atau kita sekarang mengeluarkan semua nilai dari array-nya gitu. Jadi kita mengeluarkan sebanyak n, dimulai dari indeks 0 sampai indeks n kurang 1. Kemudian di sini tinggal kita cout saja nilai dari array i gitu. Dan jangan lupa kita kasih n line saja biar lebih rapi. Dan kalau misalnya ini kita jalankan, ini bakal sesuai dengan kemauan soal ya, dari 111 sampai 3333 gitu. Misalnya kita juga coba inputan lain juga boleh, nggak apa-apa. Kita misalkan coba 4, ya dari 111, jadi ini cukup panjang sampai 4444. Kemudian mari aku jelaskan bagaimana cara ini bekerja. Oke, jadi kalau misalnya aku gambarkan bagaimana cara program tadi bekerja, jadi kita mempunyai tulis 0 pada awalnya. Kemudian di sini kita juga mempunyai sebuah array yang awalnya tuh masih kosong ya, masih kosong. Sekarang kita anggap saja kita ingin mencari untuk kasus n sama dengan 3. Tadi kan kalau misalnya kita pelajari bahwa kalau misalnya n sama dengan 3, kita bisa membuat for loops dari 1 sampai n, kemudian kita bikin lagi for loops lagi dari 1 sampai n. Ini adalah cara naive-nya atau cara iteratif.
Tetapi ini juga tidak work gitu kalau misalkan ada n input, di mana n-nya bisa bermacam-macam. Ya, jadi kalau misalkan kita punya n sama dengan 3, kita kan solusi penyelesaiannya tadi adalah for loop sebanyak 3 kali gitu. Ada 3 lapisan for loops. Tetapi permasalahan kita tidak bisa membuat seperti ini karena nilai n di sini bisa macam-macam. Jadi kita nggak bisa langsung kayak kasih iteratif seperti ini, for loops, for loops, for loops. Otomatis kita memerlukan rekursi. Jadi kalau misalnya n sama dengan 3, otomatis untuk setiap permutasinya itu terdiri dari 3 digit. Jadi di sini indeks 0, indeks 1, dan di sini indeks 2. Ketika kita mulai dari tulis 0, ini sebenarnya sama saja dengan kita tuh mencari semua kemungkinan dari indeks 0 gitu. Jadi tulis 0, ini kan ada dua kemungkinan ya. Jadi di situ ada percabangan. Kalau misalkan indeks itu lebih besar daripada n atau indeks itu sama dengan n, maka nanti dia bakal berhenti dan mengeluarkan semua isi dari arraynya. Ya, jadi itu tidak perlu diperhatikan dulu. Jadi pokoknya nanti kalau misalkan tulis itu indeksnya sudah mencapai 3, nanti baru dia bakal mengeluarkan semua nilai dari array yang kita dapatkan tadi atau mengeluarkan permutasi. Ya. Jadi tulis 0 di sini berarti bakal jalan yang bagian else-nya yaitu bagian for loops-nya. Jadi di bagian for loops ini, jadi for 1 sampai n, jadi kita mengibaratkan bahwa untuk indeks 0 atau untuk digit pertama, digit ke-1, ada n kemungkinan. Ya, jadi ada n kemungkinan. Jadi kemungkinannya ada apa aja? Kemungkinannya adalah ketika nilainya itu sama dengan 1 untuk indeks ke 0, nilainya sama dengan 2, atau nilainya sama dengan 3. Kemudian di sini nanti bakal dipanggil lagi fungsi tulis 1, tulis 1, tulis 1. Kemudian dari bagian paling kiri, di sini nanti bakal ada 3 kemungkinan lain ketika indeksnya itu sama dengan 1. Jadi di sini ini untuk indeks sama dengan 0. Jadi nanti dia bakal jalanin dulu bagian ini dulu, di mana nanti nilai dari indeks ke 0-nya itu adalah 1. Jadi di sini 1. Kemudian di sini ketika indeks ke 0-nya itu sama dengan 1, di sini juga ada berbagai kemungkinan lain untuk indeksnya itu sama dengan 1. Ketika indeksnya sama dengan 1, ini juga ada beberapa kemungkinan. Kemungkinannya adalah ketika nilainya adalah 1, 2, dan 3. Otomatis di sini nanti juga manggil tulis 2. Di sini juga bakal manggil tulis 2 nanti. Di sini nanti juga bakal manggil tulis 2. Kemudian tulis 2 ini bakal memanggil juga untuk indeks sama dengan 2. Jadi di sini nanti bakal jalan ini dulu ya. Bakal jalan ketika indeks 1 itu sama dengan 1 lah istilahnya. Kemudian dia bakal manggil tulis 2. Di sini juga ada beberapa kemungkinan yaitu 1, 2, dan 3. Jadi jangan lupa juga kasih angka 1. Ya, di sini bakal jalan tulis 3. Nah, ketika ini sudah dijalankan, berarti untuk indeks 2 itu nilai 1, dia bakal manggil tulis 3, di mana dia bakal mengeluarkan nilai dari permutasi yang kita simpan dalam array. Jadi langsung keluarkan angka 1, 1, 1. Ya, jadi itu bakal keluar semua nilai dari array-nya gitu. Kemudian juga nanti kita lanjutkan lagi ke di mana tulis 2, di mana untuk kasus di mana indeks 2 itu bernilai 2. Jadi di sini berganti menjadi 2 dan ya, dia bakal memanggil tulis 3. Dan bakal keluar nilainya 1, 1, 2. Ya, nanti bakal jalan yang ini juga. Nanti dia bakal jalan untuk yang bagian ini. Kemudian ya, hal yang serupa bakal terjadi seperti rekursi pada umumnya. Jadi begitulah cara kerja dari solusi yang saya tampilkan tadi. Jadi array index I ini adalah untuk menyimpan nilai permutasi pada digit tertentu gitu atau pada digit ke indeks lah istilahnya. Halo semuanya, sekarang di sini kita akan melanjutkan mengenai permutasi yang tidak boleh berulang. Jadi di sini diberikan sebuah nilai n, keluarkan permutasi dari 1 sampai n,
di mana tiap digitnya itu tidak boleh berulang dan masih keluarkan dalam ordernya less geografis. Misalkan kita mempunyai n sama dengan 3, jadi kita disuruh mengeluarkan permutasi dari 1 sampai n, di mana digit-digitnya ini tidak boleh berulang. 123, 132, 213, sampai 321. Baik, jadi bagaimana cara kita menyelesaikan masalah seperti ini? Jadi masalah seperti ini cuma bagian yang lebih lanjut daripada permasalahan yang kita selesaikan sebelumnya, di mana dia itu boleh berulang. Nah, jadinya di sini aku masih mempunyai serpihan code yang kita pakai untuk memunculkan yang boleh berulang. Jadi kalau misalnya aku jalankan di sini, misalnya yang ketiga ya, jadi ini masih boleh berulang ya digit-digitnya. Nah, bagaimana cara kita membuatnya tidak boleh berulang? Nah, pertama kita harus mendeklarasikan terlebih dahulu array bertipe data boolean. Jadi aku sebutnya boolean pernah. Oke, kapasitasnya aku bikin 100 saja gitu. Oke. Jadi boolean pernah ini adalah sebuah array yang nanti gunanya adalah mendeteksi apakah suatu angka itu pernah terpakai atau tidak. Jadi kan kalau misalkan dia tidak boleh berulang, kita kan harus tahu gitu. Sebelum kita ngecek rekursi selanjutnya, kita harus tahu, oh, bilangan ini sudah pernah dipakai. Bilangan ini sudah pernah dipakai. Oh, bilangan ini belum dipakai, jadi kita boleh pakai gitu. Ya, jadi boolean pernah itu gunanya untuk itu. Jadi kalau misalnya kita punya pernah i sama dengan true, maka ini sama saja dengan mengatakan bilangan i itu sudah dipakai sebelumnya. Ya, jadi sudah ada dalam permutasi array sehingga kita tidak boleh menggunakannya. Tetapi kalau misalkan nilainya false, otomatis kita boleh menggunakannya. Jadi di sini boolean pernah ini aku bakal menganggap bahwa semua nilainya itu adalah false. Jadi semua bilangan itu pada awalnya belum dipakai sama sekali. Kemudian kita juga akan memodifikasinya di bagian else sini. Jadi alih-alih daripada kita menyebutkan array index sama dengan i, jadi di sini kan tidak ada batasan gitu. Nah, jadi sekarang kita bakal kasih batasan. Jadi kita tuh bakal memakai nilai dari i kalau misalkan dia tuh belum pernah dipakai sebelumnya. Jadi kalau misalkan dia belum pernah dipakai, maka barulah kita boleh memakainya gitu. Dan juga kita juga perlu menambahkan bahwa setelah kita pakai, kita ubah statusnya bilangan ke i atau bilangan i ini sudah kita pakai. Jadi jangan pakai lagi gitu. Jadi perlu kalian tambahkan pernah i sama dengan true sebelum rekursi selanjutnya dijalankan gitu. Supaya kita katakan untuk rekursi selanjutnya, oh bilangan ini sudah kita pakai atau sudah kita ambil gitu. Ya. Kemudian jangan lupa juga setelah kita setelah kita apa namanya? em, setelah kita menggunakan setelah kita rekursi tulis indeks plus 1, ini jangan lupa untuk kita melepas nilai dari i sama dengan false kembali. Loh, kenapa kita harus ubah dia menjadi false kembali? Karena di sini kan pernah i sama dengan true ini kan ya cuma berlaku untuk satu buah baris permutasi. Jadi kan kita tidak mungkin memakai pernah ini untuk ke semua baris lah istilahnya. Ya, bisa dikatakan pernah ini bersifat sementara. Jadi untuk suatu area aja. Mungkin kita bakal jelasinnya pakai whiteboard saja. Jadi di sini aku sudah mempunyai sebuah pohon ya atau sebuah tree di sini yang bakal mendeskripsikan program tadi. Jadi di sini ya bedanya kita tuh mulai dari tulis 1 bukan dari tulis 0 gitu. Jadi ini sebenarnya sama saja tidak ada bedanya. Ya. Jadi di sini ketika tulis 1 itu dijalankan, pertama dia bakal coba dulu kemungkinan di mana i sama dengan 1. Otomatis di sini kita bisa katakan bahwa pada pada indeks ke 0 itu adalah 1. Otomatis sekarang 1 itu sudah digunakan ya berarti. Sudah digunakan. Sudah digunakan. Nah, kemudian sampai ditulis 2, dia bakal ada kemungkinan di mana i itu sama dengan 2. Otomatis sekarang
untuk array indeks 1 itu nilainya adalah 2. Begitu juga dengan seterusnya sampai di sini di mana array indeks 2 adalah 3. Jadi kita sudah dapat satu permutasi ya. Nah, kalian perlu nengok di sini bahwa ketika tulis 2 ini dijalankan, dia tuh nggak mulai dari I sama dengan satu. I sama dengan satunya di skip. Kenapa di skip? I sama dengan satunya di skip karena dia sudah tahu bahwa oh satu ini sudah pernah digunakan sebelumnya. Maka dari itu kita langsung ambil si 2 gitu. Begitu juga kenapa ini mulai dari I sama dengan 3 karena sebelum-sebelumnya itu satu dan 2 ini sudah dipakai. Jadi ketika nanti dicek gitu apakah pernah pernah 2 itu sudah pernah dipakai atau tidak, pernah 3 itu sudah pernah dipakai atau tidak. Jadi ini gunanya array of boolean pernah supaya kita bisa tahu apakah suatu bilangan itu sudah pernah dipakai atau belum. Nah, kemudian di sini setelah kita tulis 4 atau kita mengeluarkan nilai dari array yaitu 1, 2, 3, otomatis kan ini jadinya balik gitu, balik ke tulis 3. Nah, ketika kita balik ke tulis 3, kita tidak lupa untuk menghapus nilai dari 3 yang ini. Jadi itu gunanya kita tuh membuat pernah i menjadi false ketika kita sudah merekursi gitu. Jadi kalau misalnya aku hapus dulu biar cantik dikit. Jadi ketika dari tulis 4 ini kita balik ke tulis 3, kita jangan lupa untuk menghapus si 3 di sini. Jadi kita menghapus array indeks keduanya. Karena kenapa? Karena di sini kan kita mau coba kemungkinan lainnya, yaitu kemungkinan em, ketika dia i sama dengan 3 untuk ya nanti sebenarnya sih ini pas dia pindah ke tulis 2 lagi, kayak dia balik dari ke tulis 3, dia balik ke tulis 2, ini juga kita menghapus kita menghapus gitu. Kita menghapus array indeks 1. Kemudian di sini kita coba lagi array indeks 1 itu sama dengan 3. Jadi di sini 3, kemudian di sini coba lagi sama dengan 2. Ya, jadi penjelasan singkatnya mengapa kita menambahkan pernah i sama dengan false di sini setelah kita melakukan rekursi ya supaya kita bisa memakai nilai dari bilangan i itu kembali lagi untuk permutasi berikutnya dan seterusnya gitu. Ya, jadi jangan sampai ini tidak ditulis karena nanti hasilnya bakal aneh gitu. Ya, jadi kalau misalnya ini aku coba jalankan dan aku masukin angka 3, ya kita keluar sebuah output yang sesuai dengan hasil yang kita mau. 123, 132 sampai 321. Oke. Jadi kalau misalnya aku coba lagi dengan angka lain, misalkan angka 5, ya jadi ini juga keluar permutasi dari 1 sampai 5 dan tidak ada digit yang berulang dan ini sudah secara less geografis. Oke, sampai di situ saja untuk video rekursi kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.